Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil alil adim. Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa channel Jamani yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapat suatu keberkahan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan yang hadir di channel Jamani, mudah-mudahan yang silaturahmi ke channel Jamani, mudah-mudahan mendapat sebagaimana kemanfaatan, kemaslahatan, keberkatan fitini wa dunya wal akhirah. Untuk itu kali ini sebagaimana Jamani mau menyejarahkan, yaitu peristiwa-peristiwa yang ada, yaitu sejarah sebagaimana Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah yaitu seorang waliullah. Beliau adalah orang yang menjalankan ilmu hakikat. Sejarah sebagaimana Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikala beliau masih hidup, di saat itu beliau suka atau senang silaturahmi kepada yaitu para habaib atau para sayyid. Untuk kali ini sebagaimana menyejarahkan yaitu Habib Hamid bin Yahya. Beliau Habib Hamid bin Yahya yang terkenal, beliau itu seorang waliullah. Beliau seorang waliullah. Di dalam sejarahnya, dikala beliau masih kecil, beliau sudah mendapatkan yaitu ilmu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa kecilnya beliau seorang yang jadab. Jadab itu tidak bisa dibikin. Apabila jadab bikin-bikinan itu kelihatan tetap itu jadab asli atau bukan, itu kelihatan. Tapi sebagaimana pola beliau dalam arti kinerja beliau itu kalau dipikir secara akal tidak masuk akal. Tapi beliau tetap menjalankan sebagaimana yaitu syariat dari agama Islam dan tidak melanggar syariat agama Islam. Di saat beliau jadab itu dari kecil, Habib Hamid bin Yahya seorang yang sangat takzim kepada orang tuanya. Bahkan sampai beliau tidak berani masuk ke rumahnya
apabila belum menerima izin dari orang tuanya, apabila tidak dipanggil oleh orang tuanya. Kehidupan beliau di saat sudah menginjak besar, bahkan sampai beliau berumur, yang sudah berumur kategori sudah tua, beliau pun itu senang bermain sama anak-anak kecil, yaitu bermain, bila kalau di Jawa pasar-pasaran, jual beli. Beliau suka jual makanan sama anak-anak kecil. Nanti anak-anak kecil itu membeli, tapi membelinya bukan pakai uang. Membelinya bukan pakai uang. Ya inti dasarnya dia perilakunya perilaku yang aneh, tidak masuk akal. Bermain sama anak kecil, yang tujuannya beliau itu, dia tujuannya sedekah, memberi makanan kepada anak-anak, jual-jualan di situ, tapi tidak pakai uang. Adapun beliau sangat luar biasa, bahkan sampai Tulung Agung mana itu banyak yang berdatangan ke beliau. Suatu saat itu ada seseorang silaturahmi ke tempatnya Habib Hamid bin Yahya. Di dalam silaturahmi, orang tersebut, tidak saya sebutkan nama karena ini di media sosial, tidak sebutkan nama. Orang tersebut itu dalam posisi mengeluh di saat itu susah di dalam ekonomi. Setelah orang yang silaturahmi ke tempatnya Habib Hamid, secara tiba-tiba ketemu sama Habib Hamid, dan Habib Hamid itu memberikan suatu keranjang, yaitu keranjang telur. Tiba-tiba orang tersebut dikasih keranjang telur. Nah, orang tersebut menafsiri dengan suatu kebaikan. Oh, berarti saya silaturahmi ke sini dikasih keranjang telur, berarti saya suruh dagang telur. Pada akhirnya orang tersebut dagang telur. Setelah dagang telur, beliau setelah dagang telur ternyata dari telur tersebut ternyata beliau sukses dengan dagang telur, sukses sampai bahkan beliau itu punya toko besar, ya kategori toko emas itu, beberapa toko itu banyak kepunyaan beliau. Akan tetapi orang yang sukses tersebut ya tidak lupa, setiap itu berkeliling mengeluarkan yaitu sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu di saat itu. Itulah keistimewaan Habib Hamid bin Yahya yang terkenal di saat itu. Dan ada keistimewaan lainnya. Ini secara nyata, secara real yang saya ceritakan. Karena saya tahu beliau dan saya sudah pernah dalam arti ikut beliau, dan saya sedikit-sedikit tahu sejarahnya. Di saat beliau mau bepergian, beliau itu suruh naik mobil itu nggak mau. Beliau sukanya pakai kendaraan, yaitu sebagaimana delman, kereta kuda. Dia kemana-mana pakainya delman, kereta kuda itu. Pakai delman. Suatu saat beliau itu perjalanan jauh. Ya ditempuh kira-kira dari rumah beliau, daerahnya beliau, ke tempat saya itu sekitar ya kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah. Itu pakai kendaraan mobil, itu ya sekitar 1 jam itu kalau cepat, kalau santainya itu 1 jam setengah sampai rumah saya.
beliau dari tempat tinggalnya beliau ke rumah saya itu pakai delman. Suatu saat beliau itu mau cari delman di daerahnya beliau, mau ke tempat saya, itu bilang ke supir delman, bilangnya gini, saya mau ke daerah yaitu yang dituju tempat saya, jarak tempuh sekitar 1 jam lebih. Kata si supir delman, jawabannya saya nggak mau, karena dia melihat secara tidak akal. Saya tidak akal, sepakai akal. Dia sepakai akal. Saya tidak mau. Nanti kalau saya nganter si Habib Hamid tersebut, nanti jarak jauh, nanti kuda saya mati. Itu bilangnya si kusir, si supir delman. Akhirnya benar, dia nyari lagi, ada delman satu, melihat beliau tahu, oh itu Habib Hamid. Akhirnya, yuk Bib, naik delman saya aja, mau kemana? Saya mau ke Banjarnegara. Akhirnya beliau naik delman ke Banjarnegara. Setelah delman itu berangkat, berapa langkah delman masih kelihatan. Itu delman yang tidak mau di saat itu, dia sudah bilang, nanti kuda saya mati. Benar, kudanya mati betulan di saat itu. Itu suatu keistimewaan luar biasa keramat beliau. Makanya kita melihat sejarah ini, kita harus hati-hati di saat kita berbicara. Karena ada kata sebagaimana bicara adalah doa. Maka kita bicara yang baik-baik, sebab bicara kita adalah doa. Ternyata diijabah oleh Allah Ta'ala, kudanya jadi mati. Nah, ini mengingat kepada kita sejarah tersebut. Oh ya, hati-hati kita di dalam suatu ucapan, suatu kata itu yang terlontarkan oleh kita adalah doa. Setelah itu beliau pakai kuda sampai ke rumah saya. Ke rumah saya. Suatu saat beliau itu di mana tempat itu dikiranya ya secara umum itu kalau melihat jasad beliau, itu beliau dianggap ya orang nggak waras lah, kategori bukan berarti saya sul adab ini kepada beliau. Melihat kata-kata di saat itu dikira orang gila. Dikira orang gila. Dikira orang gila. Sebab dia berpakaian sebagaimana tidak semestinya sebagaimana orang umum. Kalau orang umum pakaiannya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Beliau tidak seperti itu, tidak seperti orang umum. Habib Hamid bin Yahya tersebut itu suatu saat beliau terkenal dari manapun tempat itu banyak yang silaturahmi ke rumah beliau. Ya tidak ke rumahnya, kalau ketemu sama beliau ya kadang di kebun, kadang ketemu di jalan seperti itu. Itu luar biasa. Bahkan kita merilis lagi, andai kata orang jadab kok masih suka ke duniawi, berarti itu bukan jadab. Itu jadab bohongan. Oh, saya melihat perjalanan beliau di saat dikasih uang sama orang, beliau itu dikasihkan ke orang lagi. Dia tidak menerima uang. Diterima dikasihkan ke orang lagi. Itu sangat-sangat luar biasa. Itu bukti fakta yang nyata. Bukti fakta yang nyata kalau dia ingin memperkaya suatu dunia, bukan orang jadab, pastinya dia untuk hidup mewah pun beliau bisa hidup mewah. Mau
fasilitas apa, rumah, mobil, kendaraan, atau apapun, beliau itu bisa. Karena keistimewaan keramatnya beliau yang luar biasa, karomahnya beliau yang luar biasa. Suatu saat itu datanglah seorang tokoh keturunan orang yang mulia, orang yang masyhur di kalangan Nahdlatul Ulama. Silaturahmi beliau ke tempatnya, yaitu Al-Habib As-Sayyid Hamid bin Yahya. Silaturahmi ke tempat beliau yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucu daripada yaitu sebagaimana tokoh Nahdlatul Ulama. Bahkan sejarah ini belum lama, bahkan tercatat di Nahdlatul Ulama sejarah tersebut. Ini sejarah nyata. Kita tidak bicara, saya tidak bicara yang ratusan tahun, yang 500 tahun, tidak. Saya bicara yang real, yang nyata, yang sekarang. Yang masih teringat. Yang kita tahu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid silaturahmi ke beliau. Di saat waktu itu beliau silaturahmi belum menjabat menjadi seorang presiden. Nah, itu kewaspadaan, yaitu kemakrifatannya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid memang benar-benar orang yang makrifat. Saya salutnya sama Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu karena melihat perjalanan dikala beliau silaturahmi ke tempatnya Habib Hamid bin Yahya. Itu keistimewaannya beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Orang yang luar biasa, orang yang tinggi derajatnya. Kok sampai tahu ada Habib yang istimewa, yaitu Habib Hamid bin Yahya di wilayah Banyumas. Beliau silaturahmi ke situ sebelum beliau menjabat jadi presiden di saat itu. Nah, kembali ke depan lagi, suatu saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid silaturahmi ke situ. Suatu saat beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid mungkin dapat berkah atau apa, wallahu a'lam, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tahu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid jadi Presiden Republik Indonesia. Mungkin sejarah ini Anda, para pemirsa semua, bisa tanya kepada pengawal Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Perjalanan beliau itu kemana, pendereknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu banyak yang tahu. Setelah jadi presiden, beliau datang ke rumahnya Habib Hamid bin Yahya. Silaturahmi ke situ. Bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid silaturahmi ke situ tidak kosongan di saat itu. Beliau mengasih hadiah. Tujuannya memuliakan Habib Hamid bin Yahya. Akan tetapi Habib Hamid bin Yahya dikasih hadiah, dia biasa-biasa saja melihat duniawi. Beliau tidak heran mendapat hadiah. Walaupun beliau terima, tapi dimanfaatkan untuk yang lainnya sama beliau. Karena beliau memang tidak peduli di dalam urusan duniawi. Beliau datang Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke tempatnya Habib Hamid bin Yahya, mengasih hadiah. Bahkan hadiah yang terlihat oleh kita semua itu beliau diberangkatkan haji ke Mekah Al-Mukarramah oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Akhirnya Habib Hamid bin Yahya akhirnya berangkat haji. Beliau diberangkatkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mungkin berangkatnya bareng-bareng sama Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu tapi wallahu alam, karena saya tidak ikut berangkat ke Mekah di saat itu.
Yang tahu ya di antara beliau-beliau. Mungkin ya berangkat bareng sama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, berangkat haji bareng dengan Habib Hamid bin Yahya. Sesampai di Mekah, beliau sama Habib Hamid bin Yahya ziarah haji. Adapun kembali umur atau takdir itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Di balik kematian orang tidak tahu, mungkin kalau tahu Habib Hamid mau meninggal di Jeddah, mungkin umat bisa terjadi menahan, jangan ke sana dulu sebab sedang dicari, yaitu minta berkahnya Habib Hamid bin Yahya kalau tahu mau meninggal. Bahkan mungkin Kiai Haji Abdurrahman Wahid di saat itu kalau tahu mau meninggal Habib Hamid bin Yahya di sana, mungkin dia tidak berangkat haji. Saya dipending dulu. Tapi semua itu takdir Allah yang mengatur. Manusia cuma melihat, semua aturan Allah yang mengatur. Daya pikir kita tidak bisa. Daya pikir kita mengatur suatu takdir, suatu keistimewaan orang. Bahkan kadang-kala ada orang yang istimewa, disangkal-sangkal itu dan ini, macam-macam. Padahal seorang yang jadab itu memang daya pikirnya menurut akal tidak masuk akal ke kita semua. Akhirnya beliau meninggal di Jeddah. Terdengar meninggal di Jeddah sejarahnya. Kembali, ini sudah meninggal. Saya melihat keistimewaan beliau di saat waktu mau berangkat haji. Saya cerita pribadi. Saya silaturahmi ke tempatnya Habib Hamid bin Yahya. Saya membawa rombongan. Membawa rombongan jamaah, tak bawa saya, tak supirin sama saya sendiri. Karena mau berangkat haji, akhirnya saya ke tempatnya Habib Hamid silaturahmi. Membawa jamaah. Saya membawa kendaraan di saat perjalanan. Waktu itu musim hujan. Musim hujan, saya membawa kendaraan open cup. Open cup itu bak terbuka. Saya membawa mobil bak terbuka. Jamaah pada naik di belakang dan saya di depan, saya nyupir. Saya bawa di saat di perjalanan itu musim hujan, terjadi hujan yang besar sekali. Ini nyata, bisa dicek lapangan saksi itu ada. Saya membawa mobil itu, jamaah yang di belakang itu tidak basah bajunya karena tidak kena air hujan. Jadi air hujannya itu di belakang mobil terus berjalan mengikuti. Sampai saya ke rumahnya Habib Hamid, ternyata di sana tidak hujan. Sudah mendekat, sana enggak hujan. Nggak basah. Ini kisah nyata. Kisah nyata bukan dalam arti bahasa itu pembohongan atau apa. Ini memang kisah nyata sebagaimana sejarah yang belum lama. Itulah keistimewaan Habib Hamid bin Yahya. Yang terbukti bahwa beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau silaturahmi ke tempatnya Habib Hamid bin Yahya. Jadi setelah silaturahminya beliau, yang dari kalangan tokoh Nahdlatul Ulama, banyak yang silaturahmi ke beliau di saat itu. Maka ini menunjukkan bahwa dicontohkan contoh dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid bahwa antara ikatan Nahdlatul Ulama dan Bak Alawi itu tiada putus. Tetap menyambung, tetap berkaitan, tetap ikatan mulai zaman Kiai Hasyim Asy'ari sampai hingga sekarang. Nanti saya bicara seperti ini, bisa terjadi ada yang komplain, mana Bak Alawi, Habaib yang di struktural Nahdlatul Ulama itu jarang, paling berapa orang. Yang namanya mendukung suatu organisasi
mendukung Nahdlatul Ulama tidak harus menjadi struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama. Itu dengarkan itu. Tidak harus masuk struktural. Ya kalau orang masuk struktural, itu banyak orang-orang NU yang bukan struktural pengurus Nahdlatul Ulama, tapi orang NU. Jadi maaf. Kita menilai seseorang bukan lihat dari situ, tapi lihat perjuangan. Contohnya saya pribadi, saya bisa dibuktikan. Saya bukan pengurus Nahdlatul Ulama, tapi saya berjuang Nahdlatul Ulama di mana tempat bisa dibuktikan, bukan koar-koar aja, bukan dalam arti hanya saya ngomong-ngomong aja, tapi Habib Ja'far nih bisa dibuktikan berjuang di Nahdlatul Ulama. Bukan berarti mau ngomong doang, itu bukan. Jadi maaf saja. Maaf aja. Kalau Anda kita jarak jauh belum tahu, belum membuktikan, kita jangan ngomong. Buktikan dulu baru ngomong. Oh, apakah nyata Habaib banyak mendukung NU? Itu memang bukti nyata, bukti lapangan tetap Habaib mendukung Nahdlatul Ulama. Dari dulu hingga sekarang. Jadi kalau bicara struktural, tidak semuanya masuk struktural. Contoh, di luar Habaib pun banyak ulama, banyak kiai yang tidak masuk struktural Nahdlatul Ulama, tapi kiai-kiai tersebut mengajarkan ahli sunnah wal jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama. Itu menunjukkan bahwa ajaran ahli sunnah wal jamaah itu kuat oleh para ulama, oleh para habaib, walaupun tidak masuk struktural. Kenapa demikian? Karena kitabnya sama, kitabnya satu. Baik yang di struktural maupun yang tidak di struktural. Kitabnya satu. Kalau pegangannya ahli sunnah wal jamaah, ya Nahdlatul Ulama. Itu secara kita bicara fakta lapangan yang ada. Contohnya saya tidak masuk struktural Nahdlatul Ulama, tapi saya berjuang Nahdlatul Ulama. Saya mendirikan berjuang rutinan, mengadakan yaitu manaqib, mengadakan sholawat, mengadakan mujahadah, di mana tempat berapa kabupaten saya adakan rutinan. Bahkan di saat saya di wilayah itu masih belum ada rutinan di saat itu. Karena mau tidak mau saya berjuang dari Nahdlatul Ulama, walaupun saya bukan struktural Nahdlatul Ulama dari tahun 1992, memang belum lama, tapi bagi saya suatu kebanggaan tetap saya di Nahdlatul Ulama. Dalam arti saya lillahi ta'ala mengikut yaitu ulama-ulama akhirat. Akhirat, ulama-ulama yang lurus. Sebagaimana kita melihat banyak ulama-ulama yang lurus, kita contoh banyak. Itu contoh yaitu Gus Yahya, itu termasuk ulama-ulama yang lurus. Gus Yahya PPNU itu luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa. Sebagaimana Ki Haji Miftahul Akhyar, Roh Islam PPNU, itu ya orang yang luar biasa juga. Karena saya sudah pernah bertemu beliau, ya biasa-biasa aja, padahal dia Roh Islam PPNU, tapi biasa-biasa aja. Kesederhanaan. Tetap sama saya, ya biasa-biasa aja. Itulah hebatnya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan keterangan ini menjadikan kemaslahatan, keberkatan fitini wa dunya wal akhirah. Akhiru kalam wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.